yang hadir dalam hari ini, Dr. Andes Abu Hafsin, Ketua Tanfidiyah Jawa Tengah yang saya hormati dan saya muliakan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Atas nama pribadi dan atas nama pengurus cabang, baik Suriah maupun Tanfidiyah, dan atas nama panitia penyelenggara, mari kita bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan taufik dan hidayahnya, alhamdulillah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang dapat menyelenggarakan hari lahir Nahdlatul Ulama yang ke-88 Masihiyah atau 91 Hijriah. Ucapan syukur juga kami sampaikan kepada yang terhormat, kepada Bapak Wali Kota yang telah membantu penyelenggaraan hari lahir Nahdlatul Ulama Kota Semarang, baik material maupun spiritual, yang dalam hal ini kami pribadi, Pak Hendi, harus dipertahankan menjadi wali kotanya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, atas nama sambutan Nahdlatul Ulama, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang, dalam rangka memperingati hari lahir Nahdlatul Ulama, perlu kami syukur dan kami terima kasih bahwa warga Nahdlatul Ulama memadati Simpang 5 ini, yang insya Allah semua NU nurut ulama semua. Jadi nek ulama niku nek wis muni, oh ya wis mandine ra karuan. Mula umi niku kebak SMS-e, Yai Mus niku nyoblos apa? Nek cara aku dadi umi, Yai Mus ya nyoblos aku. Nek Yai Mus nyoblos iki ya iki kabeh. Bapak-bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Kelahiran Jamiah Nahdlatul Ulama membawa misi dan amanah yang suci, berjuang tanpa pamrih dan selalu mencari ridho ilai Rabbi. Setiap langkah dan setiap berjuang terpanggil niat suci. Ana wong muni, kiai-kiai kuno, wong sapa ning ngopeni NU bakal diupeni kali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepi ing pamrih, rame ing penggawi, tutpuri handayani, sadar dan mengerti, tangan di atas ikhlas memberi itu lebih mulia daripada tangan di bawah yang dikasihi. Nahdlatul Ulama sebagai wadah organisasi massa yang mempunyai komitmen dan wawasan kebangsaan bahwa negara Indonesia yang berpancasila adalah sebuah tekad bulat yang tidak boleh ditawar-tawar lagi sampai titik darah penghabisan sebagaimana dikobarkan oleh para pendahulu kita. Pancasila sebagai final oleh Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama di bawah komando sang kiai yang alim dengan segala ilmunya, dituntut arif dan cerdas, membawa keberadaan umat, sehingga Jamiah Nahdlatul Ulama mampu mengaktualisasikan kitab kuningnya di tengah simbol peradaban. Jamiah Nahdlatul Ulama yang kaya akan ritual dan khazanah budayanya, yang lebih senang pada model selamatan. Insya Allah selamatan ini 1000 tumpeng. 1000 tumpeng, ora ben-ben. Dan ziarah kubur, yasinan, maulidan, dan tahlilan merupakan perwujudan ajaran yang tidak mungkin ditinggalkan jamaahnya. Akan tetapi sangat perlu dan harus segera direaktualisasikan kembali pemikiran dengan 1000 langkah dan keberanian bagaimana agar budaya dan ritual khazanah tahlil
ziarah kubur, yasinan dan mauludan dan selamatan, mampu memaknai dan menjawab konsep amar ma'ruf nahi mungkar di tengah peradaban dan ketertinggalannya Jamiah Nahdlatul Ulama dalam membawa kemiskinan, pendidikan, membaca kemiskinan, pendidikan, pengangguran, ketidakadilan, krisis moral, dan problema-problema lainnya. Nahdlatul Ulama dengan kebesaran budaya sebagaimana tersebut di atas sebagai realitas sosial yang sangat kental dan sulit dipisahkan dari realita kehidupan masyarakat. Untuk itu sudah saat tepatnya, sudah sangat tepat apabila di acara hari lahir Nahdlatul Ulama yang ke-88 atau 91 tahun ini, pengurus cabang Nahdlatul Ulama dengan semangat yang tinggi mencoba, maksum kalau mencoba tidak boleh, memberanikan diri menerapkan kitab-kitab khosnya, mampu memformat kembali ritual budaya menjadi sebuah gerakan yang mampu menjawab masalah-masalah umat Nahdliyin di tengah peradaban. Sudah saatnya gerakan Nahdlatul Nahdliyin pada pembelaan dan advokasi umat. Sudah saatnya Jamiah Nahdlatul Ulama menjawab pengangguran dan kemiskinan dari konteks pemberdayaan zakat, sedekah, dan infak. Dengan demikian, tidak berlebihan momentum Harlah NU yang ke-88 atau Harlah NU yang ke-91 ini, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang mengharap mampu membaca dan merumuskan kembali konsep dakwah wali 10, bukan wali songo, wali 10 Gus Dur, ya, sebagai Raisun Hayatin Nahdliyah Al-Markaziyah, ya, 3 periode. 2, mampu menggerakkan kembali seluruh lembaga badan otonom dan semua elemennya menjadi kesatuan yang solid dan terpadu sehingga mampu menggerakkan dakwah bilhal menjadi dakwah yang produktif. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, atas nama panitia, bila ada kekurangan dan kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersemilah tunas NU, tumbuh subur keharapan NU. Masa depan di tanganmu untuk meneruskan perjuangan. Bersemilah tunas NU. Samakan gerak langkahmu dalam barisan NU. Muliakan akhlak budimu, lembut halus jiwamu. Sikap tegas, arah jelas, tak pernah was-was. Quran, hadis, ijma, qiyas, takkan pernah lepas. Bersemilah tunas NU. Tumbuh subur keharapan NU. Masa depan di tanganmu untuk meneruskan perjuangan. Bersemilah tunas NU. Siapa kita? Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. Aliran kita Aswaja. Aliran kita Aswaja. Aliran kita Aswaja. Pancasila Jaya. Pancasila Jaya. Pancasila Jaya. NKRI
mati. Harga mati. Harga mati. Bisa. Pasti bisa. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati Rais Am PBNU Kiai Haji Mustafa Bisri, para pengurus NU, Ketua PBNU Jawa Tengah dan PJNU Kota Semarang, Bapak Ibu seluruhnya yang hadir, para sesepuh, bini sepuh, para kiai ulama, Bapak Ibu, saudara yang semuanya hadir. Tadi sambutan pembukaannya luar biasa. Tak kira mau lagi kampanye. Soalnya pertemuan pada malam hari ini juga nggak enak. Itu ada tokoh NU itu. Gambarnya ndelok Rene loh. Itu pengurus NU juga loh. Iya. Makanya dari tadi saya dipeliri terus gitu nih tak sebut kok ora enak. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberi sehat, diberi kenikmatan, bisa bertemu. Tadi saya tanya sama Gus Mus niki tumpengin niku 1000 tenanan apa mboten ngono? Hah? Oh, coba hitungan nih 1000 tenanan purai. Ternyata banyak sekali di sana, semua membawa luar biasa. Dan kita berbahagia karena secara bersama-sama bisa mengikuti pengajian akbar 1000 tumpeng sebagai puncak dari acara Hari Lahir NU ke-88. Tentu sebagai gubernur, ada Pak Wali Kota di sini, nama sayangnya itu Pak Hendi, nama sayangnya. Nama lengkapnya Pak Hendral Piardi. Bersama-sama kita bertemu di sini dan mudah-mudahan dalam pertemuan malam ini seperti tadi disampaikan dalam pidato sambutan pembukaan, NU bisa terlibat, NU bisa turut serta, NU bisa berpartisipasi dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan dalam kegiatan internasional. Saya tentu ikut berbahagia dan menyampaikan selamat karena dalam beberapa hal sebenarnya antara pemerintah, provinsi maupun kota sudah sering berkomunikasi, sudah sering bekerja sama. Beberapa waktu yang lalu saya di Watu Congol juga bertemu dengan petani-petani dari pondok pesantren yang dengan sangat bersemangat punya inovasi-inovasi yang tadi pesannya memberantas kemiskinan, memberantas pengangguran dari komunitas pondok pesantren. Saya terkejut luar biasa karena di sana muncul inovasi-inovasi dalam berbagai sendi kehidupan. Saya melihat pertanian di sana, saya melihat peternakan di sana, saya melihat perikanan di sana. Bahkan beberapa tokoh yang lain menginisiasi untuk memperbaiki lingkungan, baik di pesisir dengan menanam mangrove maupun dengan pertanian-pertanian tanaman-tanaman produktif. Dan itu inovasinya luar biasa, khususnya inovasi-inovasi dalam pertanian organik. Maka beberapa waktu lalu kami bekerja sama untuk membuat uji coba dari pengalaman-pengalaman dari keluarga Nahdlatul Ulama di pondok-pondok pesantren mengembangkan ini. Termasuk dalam usaha-usaha industri kecil menengah. Karena inilah yang menurut saya paling dibutuhkan. Inilah yang menurut saya paling dirindukan. Dan saya kira peran NU kian hari kian dibutuhkan dan mudah-mudahan peran serta ini tidak akan putus. Dan tentu dari pemerintah menyampaikan beribu-ribu terima kasih atas partisipasi yang luar biasa itu. Inilah peran serta dalam sisi sosial ekonomi yang muncul. Tentu dalam bidang politik pun kami berterima kasih. Beberapa kali penyelenggaraan pemilihan, kontribusi dari warga Nahdlatul Ulama luar biasa. Bisa menjaga ketentraman,
menjaga kebinekaan. Tadi disampaikan semangat Pancasilanya juga tidak hilang, semangat kebinekaannya juga tidak hilang, penuh dengan toleransi. Bahkan dalam beberapa hal, tentu saja problem-problem keagamaan saya sering bertanya kepada tokoh-tokoh dari NU, bagaimana kemudian kita menyelesaikan problem-problem ini? Bagaimana solusi yang terbaik dengan pendekatan-pendekatan keagamaan, dengan pendekatan-pendekatan kultural yang sangat khas NU. NU itu kalau mendekati yang paling nyeneng itu guyone oke banget. Jadi kalau dulu kita gojekan sama Gus Dur gitu, enggak habis-habis. Tahu-tahu jam 1 malam gitu. Tahu-tahu jam 2 pagi. Karena banyolan-banyolannya ini sebenarnya cerminan bagaimana kita menyelesaikan dengan cara-cara yang khas NU. Cara-cara khas yang sangat tradisional dan itu tanpa sengaja kita bisa menjadi cair sehingga masalah-masalah banyak terselesaikan. Bapak Ibu, tidak terlalu banyak yang bisa saya sampaikan. Tentu kembali saya dan Pak Hendi menyampaikan selamat dan mudah-mudahan makin hari makin tambah matang, makin tambah dewasa buat Nahdlatul Ulama dan kemudian perannya makin tinggi dan kemudian masyarakat tentu sangat berharap. Tiba saatnya nanti marilah kita secara bersama-sama mendengarkan dengan seksama apa yang menjadi tausiah dari Kiai Haji Mustafa Bisri dan tentu sebentar lagi Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf akan hadir untuk secara bersama-sama kita mendengarkan. Tentu para Syekh Hermania sudah siap. Nah ini seperti orang nunggu konser musik ini. Cuman dari tadi saya lihat kok benderanya belum dikelihatan gitu. Oh begitu. Oh rupanya masih didelik. Oh ada juga ini. Baik, mudah-mudahan nanti kita bisa bersama-sama mendengarkan dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Gus Mus nanti bisa memberikan pencerahan kepada kita semua, khususnya wabil khusus terhadap diri saya sendiri. Mekaten ingkang kawula saged aturaken kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadaratil afadil, sadatil ulama wal masyayikh ala izza wa fil muqaddimah sahibul fadilah Kiai Haji Shadiq Hamzah di Ma'izzuh. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, Bapak Hendi, Wali Kota Semarang, dan segenap pejabat yang hadir, para bini sepuh, sesepuh, khususipun pengurus Nahdlatul Ulama wilayah Jawa Tengah, Suriatan, Tanwidiyatan, pengurus Nahdlatul Ulama cabang Semarang, para bapak-bapak, ibu-ibu, Nahdiyin, Nahdiyat, Muslimin, Muslimat, Ansor, Fatayat, Banser, dan segenap keluarga besar Nahdlatul Ulama yang saya cintai. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan saya pada malam hari ini sowan dalam rangka Harlah Nahdlatul Ulama yang ke-91 atau menurut penanggalan Masehi ke-88. Mudah-mudahan kumpul kita dalam majelis yang baik, dalam rangka yang baik ini mendapat ridho dari Allah Ta'ala. Barokah, manfaat,
fid dini wad dunya wal akhirah. Panjenengan sedaya kala wau didangu Kyai Sodik seneng NU apa ora? Jawabe muni seneng. Seneng menika macam-macam. Ana sing seneng mergo tanda gambare, seneng karo Kyai Sodike, apa seneng karo apane. Nek kula sing ditakoki kowe kok seneng NU, niku jawabane dawa banget. Sak mau idhoan dhewe. NU menika setunggaling organisasi sing aneh, unik. Bahasane Pak Ganjar Pranowo unik, tidak ada tunggaling. Ora kaya Golkar, ora kaya P3, ora kaya PKB, ora kaya HMI, ora kaya PKS, ora kaya FPI. NU menika sadurunge dadi jamiah atau organisasi menika sampun wonten jamaah, wonten komunitas-komunitas di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi. Ada komunitas-komunitas kiai pesantren, santri, masyarakat pesantren. Kiai-kiai pesantren yang mempunyai ciri-ciri khas yang tidak dimiliki oleh kiai-kiai lain. Mulane gak anggere ulama saniki niki ulama pirang-pirang. Ana ulama gawean pers, ana ulama gawean partai politik, ana ulama gawean pemerintah, ana ulama gawean dhewe. Komunitas yang dipimpin oleh ulama-ulama pesantren itu ada di mana-mana itu. Kiai pesantren itu mempunyai ciri khas. Pertama, dia orang yang sangat Indonesia, yang sangat menyintai tanah airnya. Mulane kula nek kandha ning ndi, wong NU kuwi aja lali. Wong NU kuwi wong Indonesia yang beragama Islam. Pisan malih, wong NU itu adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Bukan orang Islam yang kebetulan di Indonesia. Bukan turis di Indonesia ini. Nek kaya Azhari M. Top, dia bukan orang Indonesia. Jadi kalau Indonesia hancur, dia tidak peduli. Tapi kalau orang Indonesia kemudian tidak peduli Indonesianya rusak, itu sudah keterlaluan. Tidak bisa masuk akal kita. Kiai-kiai NU niku sejak Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tesih sekolah sinau tegini Masjidil Haram bersama-sama kawan-kawannya dari berbagai negara yang terjajah asing itu berdoa di Multazam untuk kemerdekaan tanah airnya masing-masing. Mulane wonten tiyang Arab namanya Muhammad Asad Shihab, seorang wartawan yang pernah di Indonesia, menulis buku dengan judul yang luar biasa. Kula nemu buku menika terbitan Kuwait. Pun kula terjemahake. Ketoke wis diterjemahno Kyai Sodik ning cara Jawa gandul. Judule Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari Wadi'u Labinati Istiqlali Indonesia. Niku nek diterjemahno harfiah, Maha Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia. Mulane niku Kiai Hasyim sak pengisor wis kaya wasiat kabeh kudu memperjuangkan Indonesia piye supaya apik Indonesia. Termasuk putune sing namine Gus Dur barang niku. Niki pertama. Kedua, pemahaman keislaman
para kiai-kiai pesantren itu bisa dipertanggungjawabkan sampai yaumul kiamah. Kok amin memiliki fakta kok diamini. Harapan itu yang diamini. Wong NU segini iki apa? Kiai-kiai pesantren tidak seperti umum mubalek yang dengan enak mengatakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, innamal a'malu binniyat, saudara-saudara. Koyo-koyo ini tanggane Kanjeng Nabi. Mangke niku ditakoki teng mriku niku. Kowe kok iso muni nek iku dawuhe Kanjeng Nabi saka sapa? Nek kiai-kiai pesantren saged jawab. Kula sampeyan takoki dari mana? Kula jawab, kula saking guru kula Kiai Bisri Mustafa, saking guru kula Kiai Ali Maksum, saking guru kula Kiai Makhrus Ali, saking guru kula Kiai Marzuki Ali, saking guru kula Syekh Yasin Al-Fadani, saking guru kula Syekh Abdul Halim Mahfud. Mangke sing ditakoki guru-guru kula. Kiai Bisri ditakoki, kowe kok iso kondo karo Mustafa Bisri, nek iki dawuhe Kanjeng Nabi saka sapa? Kula saking Syekh Umar Hamdan. Umar Hamdan ditakoki saka sapa? Saka Syekh Fawih. Terus ngantek tekan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Terus Kanjeng Nabi Muhammad saka malaikat Jibril saka Allah Azza wa Jalla. Ono ngaji Ihya ono urutane sambung silsilahe mata rantai dari guru ke guru, dari guru ke guru sampai Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Sedaya niki pertanggungjawaban ilmiah yang tidak ada duanya. Tidak ada duanya. Nah, makanya sampai ditakoi, dari mana sampai tahu kalau ini hadis dari Kanjeng Nabi? Saya baca majalah Al-Hidayah. Kalau majalah wis tutup iki. Redaksi wis bubar. Tanggung jawabnya enggak jelas. Ada kelompok-kelompok kiai itu kebetulan di Jawa Timur ada, di Jawa Tengah ada, Jawa Barat ada, Kalimantan, Sulawesi ada, mereka kumpul. Kalau kata sahabat Ali, sesuatu yang tidak benar saja, kalau ditanzim, disistematik, diatur dengan rapi, itu mengatakan yang benar. Yang batil itu kalau ditanzim bisa mengalahkan yang batil. Apalagi ini adalah benar. Kalau ditanzim, alangkah sangkil dan mangkusnya, alangkah efisien. Terus dari jamaah menjadi Jam'iyah Nahdlatul Ulama tahun 26. 91 tahun yang lalu komunitas-komunitas itu tadi mengorganisir diri menjadi Jam'iyah. Lah faham para kiai-kiai itu juga faham mayoritas umat Islam di pemahaman mayoritas umat Islam. Jadi sampean niki wong-wong NU aja blerengen nek ana ketoke kalau wong Islam kok pemahamane ketoke kok luwih gagah. Kan kiri wong ketoke gagah kaya-kaya untuk beslit kok Gusti Allah makili Gusti Allah ngapling swarga ambek neraka.
kowe ning neraka, aku ning swarga. Ono sing jadi berbalik 180 derajat dengan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diikuti oleh kiai-kiai pesantren. Kiai-kiai pesantren itu mengajak seperti yang dianjurkan Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Tapi mereka tidak mengajak, tapi membuat lari orang dari Islam. Sampai niteni cirine ngoten niku. Nek wong NU ngajak. Nek liyane kudu nyepak. Dadi sing liyane jahanam kabeh, mok ndikne tok sing ning swarga. Kula niki mbaten, iku engko gak kesepian. Swarga niku rumangsane mok sak Semarang ngono wae rumangsane. Arduhas samawat wal ard. Al jannatu arduhas samawat wal ard. Mok dinggoni ndikne tok glondang. Gak ono akale ning diakal. Niki supaya sampean mantep kula kandhani, kula pun keliling dunia. Kula pun ngecek pemahaman-pemahamane tokoh-tokoh Islam di dunia. Termasuk Grand Sheikh Al-Azhar, termasuk Grand Mufti Syria. Pun kula petuki kabeh, kula kepengin nyocokno pemahamane NU kalih beliau-beliau itu. Dan plek pras. Ngantek kula duwe keyakinan nek dawuh Kanjeng Nabi alaikum bisawadil a'zam netepono sira kabeh ning gone golongan yang terbesar. Kula yakin itu yang dimaksud adalah NU. NU menurut survei terakhir menika 70 yuta. Sayange sing nyurvei ora NU dhewe. Wong liya. Sing nyurvei wong liya. 70 yuta. Berarti ini sekitar 30 kali penduduk Saudi Arabia. 3 kali penduduk Australia. 70. Pinten? 70. Mulai ana pilpres barang niku NU mesti wah menggiurkan lho. Wonge 70 yuta. Muslimate mawon tercatat nih, muslimate rada rapi niku, tercatat ada 22 juta. Jadi pemahaman Islam, sikap kemasyarakatan Islam menika sampun disusun, dirumuskan dalam apa yang disebut Khittah Nahdlatul Ulama. Mulane sapa wae sing dadi pengurus NU ora kena ora maca Khittah. Mergo nek ora maca Khittah, engko prilakune iso bingungno warga NU sing maca Khittah. Pengurus sing ora maca Khittah bingungno warga NU sing maca Khittah. Mergo pinter-pinter warga iki pun maca kabeh. Terus bingung lho kok ngono. Salah satu sikap kemasyarakatan NU yang sudah dirumuskan di dalam Khittah Nahdlatul Ulama adalah sikap tawassut wal iktidal.